Selamat datang kembali di AADC. Ada apa dengan kripto? Oke, selamat datang kembali di AADC episode 2. Jadi kita kenapa ngomongin episode 2? Karena ini adalah episode keduanya Bos Agung. Dan pada minggu kali ini tuh kita langsung aja ya, karena udah pada kenal ya di AADC sebelumnya udah pada kenalan sama Bos Agung. Dan kita bakal ngebahas, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu AADC. AADC ini dimana kita akan nge-recap berita-berita yang udah ada di beberapa minggu belakangan ya, di 2 minggu belakangan atau beberapa minggu belakangan, dan kita bakal bacain apa aja berita yang lagi hot atau lagi rame gitu. Jadi kita langsung aja ke berita yang pertama ya Bos ya. Oke, buat berita pertama itu datang dari Ferrari nih Gil. Jadi baru-baru ini tuh Ferrari tuh dia menerima pembayaran cryptocurrency. Jadi kita tuh bisa beli mobil sportnya dia pakai crypto gitu. Jadi ini bukan tanpa alasan gitu, karena emang permintaan dari si pelanggannya gitu. Dari marketnya ya, dari marketnya. Nah, terus juga Ferrari juga berencana untuk memperkenalkan pembayaran cryptocurrency pada kuartal 2024. Kuartal pertama di tahun 2024. awal tahun. Iya, awal tahun, sorry. Berarti. Terus juga di Amerika nih, Ferrari juga bermitra dengan penyedia layanan pembayaran yang namanya itu BitPay, ya kan? BitPay lu pernah dengar namanya? BitPay, nggak tahu cok. Baru dengar ya? Baru dengar ya, gue juga BitPay. baru dengar. Berarti mungkin memang marketnya di Amerika. Iya, gitu. Terus juga kolaborasinya antara Ferrari dengan BitPay ini ya memungkinkan transaksi menggunakan BTC, ETH, sama USDC coin. Oh, USD coin. Tapi sebelumnya Tesla itu buat ini kan pembayaran, tapi ternyata udah ditutup kan? Tapi kan dia Tesla dia Doge kan? Iya Doge. Tapi dulu sempat BTC tahu. Dulu Tesla tuh sempat BTC. Kalau BTC gue kurang tahu, gue taunya di Tesla tuh sempat BTC, tapi karena kasus apa gitu BTC akhirnya turun, makanya mereka nggak jadi bolehin pembayaran. Yang gue tahu tuh waktu itu si Elon Musk tuh dia rencana Doge bisa bayar pakai bisa beli jadiin pembayaran buat beli mobilnya dia. Ya. Terus sama waktu itu juga dia pengen jadiin Dogecoin ini jadi mata uang di Mars. Betul. Terus juga ada kemarin Honda ya Bang ya. Honda beberapa tahun juga menerima pembayaran kripto ya. Pelan-pelan industri otomotif udah mulai terjamah sama kripto ya, dan memang kayaknya kita lihat aja ke depannya apakah SMK bakal buat pembayaran pakai kripto gitu ya. Kita lihat aja ke depan. Atau Gesits, lu tau Gesits kan? Gesits itu dari Indonesia cuy. Itu kan mobil? Motor. Jadi motor elektrik Gesits namanya. Wuling doang, Cok. Ya, terguling-guling kita ya. Terguling-guling gitu. Dongfeng tau gak? Dongfeng. Apa anjing itu? Dongfeng itu merek mobil juga, Cok. Demi apa? Namanya Dongfeng. Anjing, aneh banget. Tapi ini keren banget sih Gil, Ferrari dia udah bisa bayar pakai kripto anjir. Ya besok kedepannya modif bisa pakai kripto juga lah. Ya. Oke, kita lanjut ke negara Inggris nih. Jadi pemerintah Inggris itu Bang pada akhirnya mengungkapkan aturan terakhir atau aturan finalnya untuk regulasi aset kripto dan stablecoin. Nah, tindakan ini tuh menegaskan komitmen dari pemerintah Inggris untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset kripto dan sebenarnya kerangka regulasi yang ini nih sebenarnya mereka ingin ngebuat itu sama lah kayak keuangan tradisional atau ya apa namanya mata uang kita biasa lah gitu. Jadi mereka ingin menyamakan itu, dan menurut gue itu cukup seamless karena mereka tuh ada beberapa strategi. Jadi strategi ini tuh mereka luncurkan secara bertahap. Tahap pertama itu mereka akan fokus untuk memberikan pengaturan stablecoin. Jadi stablecoin dulu yang didukung sama mata uang fiat. Lalu yang berikutnya itu ada memperluas pengawasan ke aspek lain. Itu tahap berikutnya tuh memperluas pengawasan ke aspek lain di sektor mata uang kripto dan termasuk stablecoin yang berbasis algoritma. Lalu ada elemen-elemen penting lagi nih. Elemen-elemen penting dari regulasinya itu mencakup juga mandat bagi bursa kripto dan penerbit token kalau mereka mau mencoba memasukin aset digital baru. Jadi nggak ada lagi tuh di Inggris tuh token-token atau penerbit token yang mungkin scam atau apa tuh masukin ke bursa. Jadi udah diregulasi ketat gitu. Nggak kayak kita yang tiba-tiba ada masuk koin-koin yang nggak jelas gitu ya kan. Aduh, tiba-tiba cabut gitu kan koinnya. Jadi ya intinya regulasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan memberikan perlindungan kepada konsumen, perlindungan tambahan bagi peserta pasar atau bisa dibilang konsumen. Itu sih dari Inggris, dan kita doain aja Indonesia cepat menyusul lah. Indonesia belum ada kayak beginian ya? Belum ada. Udah ada, tapi masih sibuk ngurusin putusan MK ya kebetulan teman-teman gitu. Susah. Mahkamah keluarga. Susah gitu kan. Mahkamah keluarga, Cok. Iya, kita masih sibuk ngurusin capres, gimana
dana mau ngurusin kripto. Jadi ya susah. Dan kriptonya sekarang masih perpindahan antara Bapepti ke OJK. Iya, masih lama perpindahan, masih pusing. Ya kita lihat aja lah ya, semoga ke depannya. Oke, next ada berita dari mana lagi nih, Mas? Berita dari ini, Chainlink. Oke. Ya. Nah, Chainlink atau Link ya merupakan cryptocurrency terbesar nomor 13 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Oke. Link ini dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam grafik mingguannya, ya kan? Link ini tuh dia berhasil melonjak 50,9% dalam 1 minggu terakhir. Yang jadinya tuh dia cryptocurrency dengan performa terbaik di antara 100 proyek yang teratasnya, ya kan? Itu kalau naruh 1 juta berapa anjir? 50% atau 5 juta berapa? Anjing lumayan cuy. Hampir 100%, Cok. 50%. Seminggu ini aja baru 50% ya? Iya, gila. Gila, Cok. Terus grafik hariannya ya Link juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan gain sebesar 9,1% dalam 24 jam terakhir. Terus selain itu juga kapitalisasi proyek Link ini juga dia mengalami peningkatan sebesar 6,47%, mencapai total 6,4 miliar. Ini menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan investor kepada Link semakin kuat gitu. Nah, menariknya nih Gil, sejak tahun 2023 Link itu gain hampir 97% dari awal tahun 2023. Gila. Sepanjang tahun ini kenaikan ini juga menunjukkan bahwa Chainlink tetap menjadi proyek yang menarik perhatian dalam ekosistem cryptocurrency dan memiliki potensi yang terus berkembang di masa mendatang. Gila, kalau kita dari awal tahun itu udah masukin Link tuh cuan anjir. Gila itu kalau mau masukin 97%. Soalnya kalau misalnya banyak kan beberapa proyek-proyek kripto juga. Cuman kan proyek kripto kan orang jarang untuk notice ke Link karena memang lagi banyak ngomongin AI. Iya, ngomongin AI. Proyek-proyek AI. Link tuh kayak tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba gitu kayak underdog gitu kan. Anjing tiba-tiba naik gitu kan. Suntik dari belakang, Cok. Iya, pasti ada well lah di belakangnya. Pasti ada well-nya di belakangnya dan pasti ada investor yang berperan lah di belakang. Pasti itu mah jelas pasti udah ada. Iya, pasti jelas gitu. Karena kayak nggak mungkin kan mereka dalam tahun ini tuh 97% tuh gokil. 100%, Cok. Iya, pakai skin apa lu? Hah? Linknya? Skinnya pakai skinnya nih, Kung Fu Panda, Bang. Link itu yang naik-naik ke dalam di dinding itu. Ya. Anjay, gue tahu, cuy. Walaupun gue nggak anak ML, tapi gue tahu. Link Mobile Legends, Cok. Oke, lanjut kita ke industri game blockchain. Jadi sebenarnya industri game tuh semuanya cukup bagus bang, nggak blockchain doang. Industri game gitu tuh selalu bagus lah performanya. Tapi kita ngomongin blockchain dulu. Jadi baru-baru ini di industri permainan blockchain berbasis kripto, industri ini tuh udah nerima investasi sampai 600 juta dolar pada kuartal 3 tahun 2023. Nah, angka ini itu udah kalau ditotalin dari selama setahun ini Q1, Q2, Q3 ya, itu udah mencapai totalnya mencapai 2,3 miliar dolar. Gila, itu duit mau diapain anjir begitu. Nah, investasi pada Q3 ini, tapi kalau dibandingin sama kuartal sebelumnya, investasi di Q3 ini tuh bisa dibilang terendah. Jadi daripada kuartal sebelumnya, karena di Q3 ini mengalami penurunan investasi sebesar 38% dibanding investasi di Q2 2023. Jadi sempat turun lah, cuman ya tetaplah 600 juta dolar tuh lumayan untuk developing kan. Tapi sebenarnya nggak game blockchain doang, kayak game-game di PS5, PS4 atau game-game berat kayak PC itu developingnya gila bang. Mereka gelontorin dana. Terakhir gue lihat GTA, nggak usah jauh, GTA 5 aja tuh berapa miliar untuk nge-produce. Grafiknya bagus banget GTA. Gila GTA. Apalagi sekarang GTA 6 nggak tahu kan rumornya gimana. Nah, itu dia tuh. Iya, dan Wax jadi blockchain pilihan bagi banyak orang dan dia menduduki tuh peringkat pertama dalam jumlah transaksi. Nah, terus sebenarnya gue kenapa suka banget sama sektor game blockchain ini bang? Karena sektor game ini tuh tidak terlalu terpengaruh sama pasar. Iya, betul. Iya kan? Iya, jadi kenapa sektor game ini tidak terlalu terpengaruh sama pasar? Ya orang tuh make game tuh untuk rekreasi, untuk hiburan, untuk asik-asikan doang. Jadi ya mereka nggak terlalu terpengaruh dan tidak terlalu ikut-ikutan pasar lah volatile-nya. Itu sih yang gue suka dari sektor game blockchain ini. Nah, permainan blockchain ini tuh permainan game berbasis blockchain itu tuh mendominasinya di DApp ya bang Ren. Decentralized application. Nah, dia tuh paling banyak mendominasi di sana, decentralized application pada kuartal 3 2023.
2023 dan itu sih. Tapi gue percaya sih mungkin kedepannya portofolio gue bakal ada koin game gitu kan. Cuman kemarin itu yang gue inget yang sempat paling rame banget itu, gue lupa lagi namanya, aksi ya bang ya, aksi Infinity. Cuman udah turun sekarang cuy, karena kayak aksi itu Infinity kayak yang patch gitu cuy. Itu di apps juga kan bang? Iya. Ya itu di apps juga, dan itu lu bisa dapat koin namanya AXS. Oh iya benar. Lu tau koin AXS lah kalau lu trader kan, koin AXS. Nah lu bakal dapat koin itu. Nah jadi di aksi Infinity cuma sekarang udah turun. Nah gue nggak tahu gitu. Padahal kan harusnya kalau koin-koin begitu kan atau game-game gitu kan harusnya tidak terlalu terpengaruh. Cuman asumsi gue ya bang. Asumsi gue bisa jadi karena gamenya itu ngeproduksi token AXS, jadi token AXS-nya turun ya, jadi gamenya juga turun. Supply itu nambah berarti? Iya, supply-nya nambah karena terlalu banyak orang yang mainin. Cuman itu kemarin kalau nggak salah kalau untuk beli petnya doang tuh butuh modal sampai 8 juta, cok. Kalau paling rendah ya, gue nggak tahu ya, 8 juta anjing untuk punya petnya. Nah tapi petnya bisa bertelur. Itu tadi koin AXS itu tadi. Jadi kayak staking gitu berarti ya? Bisa jadi kayak staking gitu sistemnya. Oke lanjut, kita ke berita terakhir, yaitu dari Mastercard CDBC. Jadi Mastercard dia sudah menyelesaikan uji coba yang melibatkan penggabungan CDBC dengan blockchain. Terus uji coba ini juga dilakukan dengan Reserve Bank of Australia dan Digital Finance Cooperative Research Center CDBC. CBDC ya. Oke lanjut. Mastercard juga mengatakan selanjutnya ini memungkinkan pemilik CBDC untuk memberi token NFT yang terdaftar di Ethereum. Terus juga uji coba ini juga memanfaatkan multi token Mastercard yang jaringan multi token Mastercard yang diperkenalkan pada bulan Juni 2003 dengan mengintegrasikan teknologi pembayaran dengan blockchain. Terus juga CDBC dolar Australia juga berpotensi memungkinkan pengaturan pembayaran yang kompleks dan inovasi di sektor keuangan yang tidak dapat digantikan oleh uang fiat. Ya, tadi lu ngomong CBDC Indonesia kan BI kan waktu itu pernah bikin. Betul. Jangan kecil-kecil gitu suaranya. Kok kayak takut gitu? Takut kena culik ya? Jangan kecil-kecil gitu, santai aja. Cok. Waktu kan emang kan sempet kan BI pengen bikin CBDC. Cuman menurut lu gimana? Sebagai konsumen deh. Bagus lah. Jadi kita transaksi nggak harus pakai USDT gitu. Betul. Cuman kan akhirnya kan tutup sama MK. Iya, kita tutup lagi sama beritanya. Udah fokusnya udah lain, benar. Padahal gue tuh udah sangat semangat pas dengar BI pengen bikin CBDC itu. Tuh udah keren banget sih. Iya, cuman ya gitu lah. Tahunya wacana doang. Iya, wacana. Tapi nggak tahu gimana mau ngurusin CBDC. Kita aja dari BPPT OJK aja masih susah kan. Iya sih. Aset kripto aja masih susah. Gimana mau nggak usah jauh-jauh. Aset kripto aja diregulasi masih ribet. Gimana mau ngeregulasi NFT, ngeregulasi metaverse, ngeregulasi banyak lah yang harus diregulasi. Sebenarnya nggak ribet, Gil. Malas aja, Cok. Malas sama ini ya. Malas sama ininya banyak, harus banyak gitu. Soalnya kalau misalnya dikerjain bener-bener serius mah betul. Cepet, Cok. Cepet kan. Kayak ini kan Aussie kan? Ya Aussie kan. Karena itu sih yang ngebedain kita dari negara luar. Iya. Birokrasinya. Jadi birokrasinya perlu di blockchain kan. Jadi udah di blockchain kan. Itu aja mungkin. Oke. Udah jauh pembahasan kita sampai ke politik, tapi itu aja mungkin untuk video ADC kita pada minggu kali ini. Seperti yang gue bilang tadi, banyak beritanya dari luar negara, nggak ada yang lokal. Lokal nggak ada. Tapi next kita berharap ada lah ya berita lokal ya kedepannya di minggu depan atau 2 minggu lagi, dan kita bisa bahas secara lengkap karena industri lokal perlu untuk kita bahas juga sebenarnya. Oke, itu aja untuk video ADC kali ini. See you guys folks in the next video. Gua Red Agil dan gua Agung Setiawan. See you in the next video. Bye bye.